Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Hal ini didukung oleh peningkatan industri telekomunikasi dan pengguna internet di seluruh Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, XL Axiata menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Kami merekomendasikan buy pada XL Axiata dengan target harga sebesar 3.090 dengan potensial upside sebesar 33% dari harga penutupan 20 Agustus 2024. XL Axiata merupakan salah satu industri telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang hingga saat ini sudah tersebar luas di lebih dari 100 wilayah di Indonesia. Dengan produk-produk unggulannya seperti XL1, MyXL, AxisNet, serta kartu berdana dari Axis maupun XL Axiata mampu mendorong pertumbuhan konvergensinya hingga mencapai 81% pada tahun 2023. Tentu saja, hal ini dapat mendorong pertumbuhan pendapatan yang konsisten selama 5 tahun terakhir. Selain itu, XL juga terus menaikkan pangsa pasarnya yang hingga saat ini mencapai 21% di industri telekomunikasi dengan melakukan merger dengan perusahaan industri telekomunikasi lain. Dalam kinerja lingkungannya, XL Axiata terus membuat kemajuan yang signifikan ditandai dengan efisiensi penggunaan pertalite, solar, serta electricity dari PLN itu sendiri. Sedangkan dalam kinerja sosialnya, XL Axiata terus mengalokasikan lebih banyak dananya untuk CSR expenditure yang dapat digunakan sebagai program bantuan sosial bagi beberapa pihak. Di sisi lain, tata kelola perusahaan XL Axiata sendiri terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan kasus kejahatan yang terjadi di perusahaan XL Axiata. Selain itu, tidak ada pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 5% juga digunakan oleh PT XL Axiata untuk mengurangi resiko fluktuasi. Sejalan dengan hal tersebut, XL Axiata memperoleh ESG rating dari Sustainalytics sebesar 27,8%, yaitu dia medium risk yang kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain di industri telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel, maupun Trend itu sendiri. XL berada dalam posisi yang kuat dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Kami optimis bahwa XL dapat meningkatkan revenue growth-nya dengan analisis yang telah kami lakukan. Salah satunya merger antara XL dan Trend yang merupakan langkah strategik dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Competitive advantage, peningkatan jaringan BTS XL. Pada akhir tahun 2023, XL mencatat total 160.000 lebih BTS, menandai pertumbuhan 10% dari tahun sebelumnya. 61% lokasi fiberisasi, meningkatkan lalu lintas jaringan sebesar 21% dari tahun ke tahun. Kami juga memproyeksi merger antara XL dan Trend yang hal ini merupakan kombinasi sebagai alternatif juga untuk memegang pangsa pasar 34% sebanding dengan Telkomsel sebesar 40% dan Indosat Ooredoo sebesar 34%. Hal ini juga didukung oleh peningkatan jumlah pengguna XL dan Trend yang jadi total mencapai 93,7 juta pengguna. Meningkatnya ARPU berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan pendapatan dari XL. Kemudian pada tahun 2023, ARPU perusahaan telekomunikasi di Indonesia naik berkat peningkatan harga dan konsumsi data. ARPU gabungan yang dibukukan oleh XL mengalami kenaikan menjadi 44.000 pada kuartal 1 2024. Pada kuartal yang sama, total biaya operasional dari XL berkurang sebesar 8%. Hal ini juga mengakibatkan atau berdampak pada kinerja keuangan XL pada kuartal 1 mengalami peningkatan yang baik. Selanjutnya, XL Axiata juga memiliki ancaman yang cukup rendah. Dari yang pertama, threat of new entrants, XL memiliki poin 2/5, yang artinya ancamannya cukup rendah karena modal yang digunakan ketika memasuki industri telekomunikasi cukup besar untuk biaya aset tetap, biaya penetrasi maupun pengembangan jaringan distribusi. Kemudian yang kedua adalah threat of new substitute di angka 3/5 yang diakibatkan oleh banyaknya Wi-Fi dan Starlink yang hingga saat ini bermunculan. Untuk mengatasi hal ini, XL terus menambah jaringan BTS-nya di seluruh wilayah Indonesia. Untuk analisis yang ketiga, bargaining power of buyers berada di angka 3/5. Hal ini diakibatkan oleh pengguna XL yang terus mengalami kenaikan didukung oleh inovasi-inovasi XL dalam mengembangkan produknya. Selanjutnya yang keempat adalah bargaining power of supplier berada di angka 2/5 atau di angka rendah karena XL sendiri masih bergantung pada impor dalam bahan baku menara BTS itu sendiri. Selanjutnya analisis yang terakhir, rivalry of competitors berada di angka yang cukup tinggi yaitu 4/5 diakibatkan oleh
banyaknya perusahaan industri telekomunikasi di Indonesia dan tidak adanya perbedaan antara industri telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya. Tentu saja optimisme kami terhadap Excel Axiata ini juga didorong oleh perkembangan penggunaan internet yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Baik, selanjutnya yaitu strong performance in dynamic industry. Di sini bisa kita lihat bahwa dari tahun 2019 sampai 2023 Excel terus menunjukkan kinerja positifnya, yang mana dibuktikan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu sebesar 7%. Hal tersebut didorong dari segmen layanan data dan digital, di mana proporsinya yaitu sebesar 92% dari total pendapatan. Hal tersebut membuktikan bahwa segmen layanan data ini menjadi segmen utama dari Excel. Kemudian kami memproyeksikan pada tahun 2024 ini Excel mampu mencapai pendapatan 34 triliun. Hal tersebut kami asumsikan dengan menggunakan pertumbuhan 7%, lebih konservatif daripada target perusahaan, yang mana perusahaan menetapkan sebesar 10%. Kemudian kita beralih ke OPEX Excel atau Operating Expense Excel, di mana kita bisa lihat bahwa dari tahun 2021 sampai 2023 ini ataupun bahkan 2024 menunjukkan penurunan yang secara signifikan. Bisa kita lihat bahwa Excel mampu menunjukkan efektivitas dari kinerjanya untuk memaksimalkan laba bersihnya. Kemudian kita beralih ke di sini, kita breakdown beban-beban Excel. Bisa kita lihat bahwa dari sales dan marketing pada tahun 2023 mencapai 650 miliar, kemudian pada kuartal 1 2024 menunjukkan penurunan menjadi 533 miliar, yang mana artinya pada akun sales dan marketing ini Excel mampu menekan biaya marketingnya. Dengan strategi pemasaran digitalnya, Excel mampu menyentuh segmen pasarnya secara efektif. Selanjutnya kita beralih ke balance sheet Excel. Bisa kita lihat bahwa dari tahun 2019 sampai 2023 Excel terus mengalami pertumbuhan baik dari segi aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Excel untuk mengejar ketertinggalannya pangsa pasar dari ISAT dan juga Telkom. Hal tersebut juga terbukti dari pertumbuhan CAPEX, yang mana mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 5%. Kemudian juga pada tahun 2024 ini Excel mengalokasikan belanja modal sebesar 8 triliun untuk fokus utamanya yaitu perluasan jaringan terutama di luar Jawa. Akhirnya yaitu kita masuk ke valuasi. Kami merekomendasikan buy pada target 3090 dengan upside potensial sebesar 33%, yang mana kami menggunakan metode valuasi DCF FCFF dan juga relatif valuasi dengan bobot proporsi 60% pada DCF dan juga relatif pada 40%, menghasilkan angka sebesar 3090. Kami menilai pada saat ini harga Excel masih dalam kategori undervalue. Yang pertama, kita masuk pada DCF. Kami menghitung DCF dengan menggunakan basis sebagai discount rate, menghasilkan angka sebesar 8,85% yang terbentuk dari cost of equity sebesar 13% dan juga cost of debt sebesar 6,24%. Kemudian juga beralih ke terminal growth debt, kami mengumpulkan dari berbagai sumber untuk industri Indonesia pertumbuhannya yaitu sebesar 2%. Kemudian menghasilkan angka DCF sebesar 3.200 atau potensial upside sebesar 43%. Kemudian selanjutnya untuk menguji ketahanan valuasi kami pada DCF ini, kami menggunakan asumsi skenario terbaik pada harga 5.145 dan juga skenario terburuk pada Excel ini menghasilkan angka 1.700 atau minus 26%. Kita beralih ke relative valuation, di mana kami membreakdown menjadi dua, yaitu comparable analysis dan juga historical analysis. Yang pertama, comparable analysis, kami membandingkan Excel dengan Indosat dan juga Telkom, menghasilkan target harga untuk EV per revenue sebesar 4.000, EV per EBITDA sebesar 4.300-an, kemudian juga PE menghasilkan angka sebesar 2.000. Kemudian kita beralih ke PBV. Kami gunakan PBV dan historical analysis menunjukkan bahwa saat ini PBV Excel di area
minus 1 standar deviasi yang menunjukkan bahwa BBB saat ini tergolong rendah daripada harga ataupun BBB tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kami gabungkan semuanya, seluruh aspek dapat disimpulkan pada relative valuation ini menghasilkan angka 2.900 dan potensial upside sebesar 30%. Itu kami merekomendasikan buy pada saham Excel Axiata dengan target harga sebesar 3.090 dengan potensial upside sebesar 33%. Hal ini dikarenakan beberapa analisis kami mengenai Excel dan Frank yang akan merger sehingga akan menjadi kuat pada industri di Excel sendiri. Yang kedua adalah peningkatan ARPU yang sangat berdampak pada pertumbuhan pendapatan. Yang terakhir adalah kinerja keuangan Excel yang sangat kuat dibandingkan dengan industri sejenis. Selain itu, kami juga menilai bahwa saham Excel saat ini berada di angka yang undervalued. Terima kasih.